Cek cek 1 2 3. Halo guys, dengan Arif. Review kali ini adalah tentang Xiaomi Mi A2 yang sebulan ke belakang gue pakai sebagai daily driver gue. Gue mau ngasih kalian pengalaman gue selama memakai smartphone ini yang menurut gue adalah salah satu smartphone terbaik di kelas harga 1 jutaan. Atau lebih tepatnya pas gue beli harganya 1,7 juta. Namun ada beberapa catatan yang menurut gue wajib kalian pertimbangkan sebelum kalian membeli HP ini di tahun 2020. Apa aja itu? Let's get started. HP ini bisa gue katakan adalah HP terbaik di kelas harga 1 jutaan karena beberapa hal. Yang pertama adalah soal konfigurasi penyimpanan yang menurut gue masih tergolong lega. Dengan harga 1,7 juta, kita bisa dapetin HP dengan jeroan Snapdragon 660, RAM 4GB dan internal memori 64GB. Redmi Note 7 yang menggunakan jenis chipset yang sama, bahkan sampai sekarang harganya masih di atas 2 juta rupiah. Dengan konfigurasi jeroan seperti ini, kita bisa dapetin skor Antutu yang masih lumayan di tahun 2020 yaitu 164 ribuan. Masih jauh lebih tinggi kalau hanya sekedar dibandingkan dengan Redmi 8 yang harganya bersaing dengan Mi A2 ini. Dengan jeroan ini, gue bisa main game kesayangan gue di settingan maksimal HD High. Tapi settingan wajib gue di HP ini ada di Smooth High buat ngejar stabilitas FPS, apalagi saat harus ngeras lawan rame-rame. Sayangnya semenjak gue update ke Android 10, HP ini jadi gampang panas untuk main di 2-3 match pertama. Alhasil gue harus berkompromi dengan sesekali naruh HP ini di depan kipas sambil tetap bermain. Bodinya juga menurut gue merupakan sebuah anugerah. Selain tipis, desainnya compact, materialnya juga cepet banget menghantarkan panas. Artinya panas di HP ini bisa cepet banget dibuang. Walaupun tentunya HP ini jadi terkesan cepet panas juga. Gue sih cukup makin Jellycase bawaannya aja biar rasa panasnya nggak langsung terasa ke tangan kita. Kalau udah terasa mengganggu, baru didinginin di depan kipas. Ini sih pas lagi main game berat aja. Kalau misalkan untuk pemakaian sehari-hari, gue jamin nggak bakalan sampai kerasa panas. Jellycase-nya juga bisa ngebantu nambah ukuran HP ini biar bisa lebih tebal, biar lebih enak pegangannya saat main game. Tapi tetap aja sih, karena ukuran bodinya tipis, HP ini jauh dari kesan bulky, walaupun dipakein Jellycase seperti ini. Layarnya menurut gue ideal banget buat main game. Resolusinya udah Full HD saat mayoritas HP di harga yang sama masih pakai resolusi HD. Artinya gambar yang ditampilkan di layar bakalan terlihat lebih detail dan juga tajam di mata kita. Terus aspek rasionya udah 18:9 yang mana adalah aspek rasio minimal yang ideal buat main game. Ditambah lagi nggak ada notch dan tombol, bikin kita bebas melakukan kustomisasi tombol sampai ke tepian layar. Karakter warna layarnya lebih cenderung hangat. Jadi cukup enak untuk nonton film. Sayangnya kita nggak bisa mengubah kontrasnya sesuai dengan kemauan kita, karena di sini menunya nggak ada. Isi kotak pembeliannya juga komplit banget. Di dalamnya ada Jellycase, earphone, adapter 3,5 mm to USB-C, adapter charger 10 watt, kabel USB-C, dan buku-bukunya. Bundling dengan earphone merupakan pemandangan yang cukup jarang gue temui di HP-HP Xiaomi murah. Karena HP ini masih bisa dibeli dalam keadaan baru, maka status HP ini masih mendapatkan masa garansi resmi selama 1 tahun. Lumayan bisa dipakai sewaktu-waktu pas lagi apes. Beda dengan HP second yang masa garansinya udah habis, HP rekondisian, refurbish dan lain sebagainya yang jelas nggak bakalan bisa kita klaim garansi sewaktu-waktu. Nah, dari beberapa kelebihan barusan, gue juga mengalami keluhan selama gue memakai HP ini. Yang pertama adalah soal baterainya. Ya, kapasitas baterainya cuma 3000 mAh. Kalau untuk sekedar sosmed dan pemakaian ringan sih bisa sampai seharian penuh. Tapi kalau udah buat main game, gue cuma bisa dapetin durasi gameplay selama 2,5 jam untuk main game PUBG Mobile di settingan Smooth High. Dan pas baterainya drop di 15%, HP ini masuk ke mode penghemat daya dan nurunin performa hardware secara ekstrim. Yang bikin kesel sih kadang kita nggak sadar udah main game selama lebih dari 2 jam dan tiba-tiba pas masuk ke mode penghemat daya, HP-nya jadi gila. Enemy spotted. For real this time.
Kalau udah begini dan masih tetap mau lanjut main game, solusinya adalah dicas. Kemudian HP-nya di lock sebentar, lalu dibuka, lalu tinggal lanjut main game lagi. Tapi masalahnya satu, port USB-C di HP ini biasanya gue pakai buat nyolokin adapter 3,5 mm to USB-C biar bisa main game pakai earphone kabel. Dan kalau terpaksa sambil charge, otomatis kita harus cabut adapternya. Desain seperti ini benar-benar nyusahin banget sih. Makanya gue lebih prefer HP yang punya lubang colokan komplit daripada yang desainnya tipis kayak gini. Kita bisa sih pakein splitter biar bisa cas sambil gaming dan juga nyolokin earphone kabel, atau kalau mau sedikit ngalah, kita bisa pakai earphone Bluetooth. Gue sih biasanya pakai earphone Bluetooth aja kalau lagi keadaan mendesak. Terus kepala charger bawaannya juga cuma 10 watt aja, padahal HP ini udah support dengan fast charging 18 watt. Untung aja kapasitas baterainya kecil, jadi durasi pengecasan masih tergolong ya biasa aja. Cepet enggak, lama juga enggak. Pas aja. ROM Android One juga menurutku jadi kekurangannya, walaupun ini sangat tergantung dengan selera masing-masing orang. Tapi menurutku tampilannya ngebosinin banget, terus fiturnya juga minim dan manajemen storage-nya payah. Buat ukuran HP yang nggak ada slot memori eksternalnya, menurut gue fitur cleaner bawaan wajib banget buat menghapus file sampah biar nggak cepat menuhin memori internal. Bisa aja sih sebenarnya pakein aplikasi pihak ketiga yang ada di Play Store. Tapi biasanya kalau versi gratisan bakalan banyak banget iklannya. Ya walaupun sekarang aplikasi bawaan MIUI juga ada iklannya sih, tapi masih mending tampilannya. Dan juga nggak sampai ngeganggu kayak ngirimin notifikasi berita secara terus-terusan. Fitur custom ROM lain seperti game booster, toko tema, keamanan, dan lain-lain juga jadi hal lain yang bikin gue males pakai Android One. Tapi seenggaknya aplikasi sistem di Android One bisa dipastiin bebas iklan. Selebihnya gue merasa beberapa aspek di HP ini biasa aja, atau lebih tepatnya cukup lah, pas-pasan lah. Semisal kameranya, hasil gambar di siang hari masih bisa diandalkan. Ketajamannya bagus dan saturasi warnanya pas, bahkan lebih tajam dibandingkan Redmi Note 9 Pro gua. Tapi kalau udah ketemu mendung bakalan kerasa kurang ya, detailnya jadi berkurang. Untungnya fitur HDR bisa ngebantu kita ningkatin kualitas tangkapan gambar. Hasil perekaman videonya seperti ini. Kamera depan sih masih oke kok. Kalau misalkan cuma untuk selfie dan update di media sosial masih bisa diandalkan. Walau menurutku ketajamannya kurang, terlebih di kondisi cahaya yang minim. Overall HP ini masih bisa gue rekomendasikan buat kalian yang punya budget terbatas di kisaran 1,8 juta rupiah. Terutama buat kalian tipe pengguna mainstream non-gamer yang bisa memaklumi beberapa keterbatasan yang ada di HP ini. Tapi sabar-sabar aja nyari stoknya, karena ternyata HP ini udah naik lagi jadi 1,8 sampai 1,9 juta pas gue bikin video reviewnya ini. Anyway, please like dan share jika kalian suka video ini, atau silahkan dislike jika kalian gak suka. Ari pamit, kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye-bye.